Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Axel Agus Melio dari jurusan Perpajakan Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan seminar bisnis plan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 mengadakan seminar bisnis plan dengan tema Bosu Kripik yang dimoderatori oleh Mas Ahmad Kabibunglo sebagai moderator dan juga narasumber oleh saya sendiri. Nah, mungkin untuk mengetahui tentang latar belakang usaha, lalu produksi, dan juga pemasaran, mungkin langsung disimak pada video berikut ini. Selanjutnya itu Mas Axel. Sini saya selaku moderator yang bisnis Bosu Kripik. Untuk waktu dan depan saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Kabibunglo sebagai moderator. Di sini saya Axel. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan saya yaitu Bosu Kripik. Next Mas. Profil usaha itu nama usahanya itu Bosu ya. Lalu untuk produk bisnisnya untuk saat ini itu ada dua, yaitu keripik sale dan juga keripik pisang. Lalu untuk jenis produknya ini masuk ke dalam kategori makanan ringan. Lalu untuk tempat usahanya itu di rumah saya ya, yaitu ada Sumber Tangkil, Atik Tusu, RW Buang, Kecamatan Senteludro, Kabupaten Malang. Lalu next Mas, ada belakang usaha. Dunia usaha ini semakin luas, tidak pada usaha sektor makanan ringan, banyak usaha-usaha baru yang menciptakan produk baru, nama bedanya hampir sama antara produk baru dengan yang lainnya. Yang membedakan kualitas, tekstur dan ada usaha Bosu Kripik ini didirikan karena melihat adanya bahan dasar yang berupa pisang pada daerah tempat di dalam yang berpotensi untuk dapat dijadikan suatu produk. Jadi mungkin sedikit cerita mengenai latar belakang usaha saya ini. Gimana saya ini kan tinggal di desa ya. Nah, sementara mayoritas di desa itu pekerjaannya itu petani, termasuk keluarga saya. Lalu kan hasil panennya saya terinspirasi untuk menjadikan sebuah produk, yaitu saat ini yaitu kripik itu kripik pisang dan juga kripik sale. Lalu untuk visi-misi usaha ini yang pertama visi menjadikan dan meningkatkan salah satu usaha makanan ringan yang berupa kripik sebagai pilihan masyarakat dengan berbagai macam varian dengan mutu dan berbagai kualitas yang terjaga, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi sebuah masyarakat. Untuk visinya yang pertama itu menciptakan inovasi dan berkreativitas dalam berbagai olahan baru, serta tetap menjaga kualitas dan mutu. Lalu yang kedua itu menawarkan produk dengan harga yang terjangkau untuk semua kalangan masyarakat, tapi tetap dengan kualitas dan rasa yang enak. Lalu yang ketiga, mampu mengolah bahan dasar dari petani menjadi suatu produk. Next Mas. Nah, berikut yang akan saya paparkan dalam bisnis plan kali ini. Yang pertama itu produksi, jadi bagaimana, lalu pemasarannya bagaimana, lalu keuangannya, lalu pengembangan usaha dan juga resiko. Produksi. Pada produksi ada utama dari Bosu yaitu berupa produk keripik pisang atau keripik sale. Kedua keripik itu berbahan dasar pisang, tetapi jenis pisang yang digunakan tentu berbeda. Di mana pada keripik pisang bahasa pisang raja atau dalam bahasa Jawa itu rosongko. Dengan pisang yang memiliki tekstur kasar dan pilihan yang pas dan cocok untuk diolah menjadi sebuah keripik. Untuk keripik sale menggunakan pisang yang berjenis pisang mas, di mana pisang mas
memiliki tekstur yang agak lembek dan manis, kemudian dapat mendorong dari keripik sale. Jadi itu keripik pisang itu pisang raja yang masih hijau ya, masih belum selesai matang atau masak, belum kuning. Nah, untuk keripik salenya itu belum menggunakan pisang mas yang sudah masak atau yang sudah menguning. Lalu cara pembuatannya, keripik pisang yang pertama itu siapkan pisang raja atau nongko itu. Lalu yang kedua itu dilakukan pengupasan dan perendaman. Lalu yang ketiga itu dilakukan pemasaran. Setelah dilakukan pemasaran, dilakukan penggorengan. Lalu yang kelima itu setelah selesai dilakukan penirisan dan dilakukan pencampuran dengan gula yang sudah dicairkan dan yang sudah dipanaskan. Dan yang terakhir itu dilakukan pengemasan. Next mas. Nah, langkah pembuatan keripik sale. Untuk keripik sale itu yang pertama siapkan pisang mas yang sudah masak, yang sudah menguning. Lalu dilakukan pengupasan dan dilakukan pemasaran langsung ke dalam wajannya. Dan juga dilakukan penggorengan dengan minyak yang sudah dicampur dengan mentega. Lalu yang kelima itu dilakukan penirisan dan juga pengemasan. Keripik pisang. Pertama, siapkan pisang rojo. Kedua, dilakukan pengupasan dan perendaman. Perendaman berfungsi untuk menghilangkan getah dalam pisang tersebut. Ketiga, dilakukan pemasrahan dan langsung dilakukan penggorengan. Keempat, dilakukan penirisan agar minyak tidak terlalu banyak yang melekat pada keripik. Untuk keripik manis, untuk pemasrahan dibentuk bulat dan langsung dilakukan penggorengan. Lalu dilakukan penirisan. Lalu untuk keripik manis dilakukan pencampuran dengan pemanis buatan, dalam hal ini gula yang dipanaskan. Kelima, dilakukan pengemasan atau packaging. Alhasil, keripik sale. Pertama, dilakukan pengimbuhan pisang mas agar masak atau matang. Kedua, setelah pisang mas masak atau menguning, dilakukan pengupasan.
Ketiga, dilakukan pemasrahan dan langsung dilakukan penggorengan ke dalam minyak yang sudah dicampur dengan mentega. Keempat, dilakukan penirisan. Keenam, dilakukan pengemasan atau packaging. Alhasil, proses produksi selesai. Pemasaran ya. Yang pertama itu konsinyasi atau menitkan produk pada toko atau warung. Nah, untuk saat ini tuh saya biasanya menitipkan itu untuk sementara di warungnya di saya, lalu di warungnya saya gitu. Untuk sekitar saja di sekitar rumah itu. Lalu yang kedua itu penjualan secara online, dilakukan penjualan melalui e-commerce seperti Shopee, atau penjualan melalui sosial media. Nah, untuk penjualan secara online ini belum saya lakukan ya karena belum memadai lah kalau secara online. Udah itu belum ada surat izin usaha dan juga itu nomor PRT, jadi belum berani untuk penjualan secara online. Lalu yang ketiga itu cara periode pemesanan terlebih dahulu. Itu jaga pemesanan terlebih dahulu untuk pemesanan dengan jumlah banyak. Jadi misalnya ada customer yang pesan dan jumlah banyak, itu jaga pemesanan terlebih dahulu. Jadi barang itu belum siap ready. Lalu contohan bermodal ya, untuk modal dalam satu kali produksi itu terdiri dari yang pertama itu ya pisangnya itu ya, itu terdiri dari satu itu temankan dari satu sisir itu asalnya dari ibu saudara. Lalu pisang emas, lalu juga minyak, lalu mentega, pasti kemasan dan juga beberapa gel. Dan harga jualnya yang itu untuk per kilonya itu kilo keripik itu besar 40.000. Lalu untuk kemasan dalam 50 gram itu 10.500. Lalu untuk kemasan 100 gram itu 4.500. Lalu untuk pengembangan usaha dalam waktu dekat ini ataupun jangka pendek itu yang pertama itu mengurus surat izin usaha KPIRT ya, agar usahanya itu resmi atau legal lah ya, biar masalah juga gampang. Lalu yang kedua itu melakukan perluasan wilayah konsinyasi. Nah, setelah sudah mengurus surat izin, sudah memiliki surat izin usaha dan juga nomor PRT, ya pastinya bisa memperluas wilayah pemasaran atau penitipan ke toko ya lebih luas. Lalu yang ketiga itu melakukan penambahan rasa pada keripik. Ya mungkin penambah rasa, mungkin kalau sekarang manis itu mungkin bisa dengan penambah rasa seperti coklat, kaldu dan juga yang lainnya. Lalu yang kedua itu melakukan penambahan produk makanan lainnya, seperti misalnya kalau pengolahan hasil tadi itu misalnya kalau pisang itu mungkin roti pisang ataupun kue pisang ataupun yang lainnya ya mungkin bisa tersebut. Lalu untuk jangka panjangnya, yang pertama itu melakukan perluasan wilayah konsinyasi pada sektor stok melalui peningkatan jual malam.
Lalu yang kedua punya editor sendiri. Lalu yang ketiga punya pabrik pembuatan. Lalu untuk resiko yang mungkin dihadapi dalam usaha ini ya, pertama itu saingan pada usaha makanan ringan, kritik dan tidak dikenal. Lalu yang kedua itu penggunaan produk karena usaha itu baru sehingga berpengaruh dan finalnya usaha ini. Lalu yang ketiga itu kurangnya pengalaman bisnis dan usaha pada owner. Oleh yang keempat itu dapat mengakibatkan masa tidak senangan antar usaha karena kemunculan solusi ini. Lalu yang kelima itu kurangnya diterimanya produk jika belum memiliki izin usaha atau nomor BIRT. Nah, berikut analisis TGOT untuk strength atau kekuatan. Yang pertama itu adanya terjangkau, lalu tempat produksi dekat dengan bahan baku pembuatan sehingga meminimalisir harga. Lalu yang ketiga itu bahan baku mudah didapat, yang keempat itu harga bahan baku relatif murah. Lalu untuk weakness atau kekurangan pemilik bisnis kurang adanya pengalaman dalam bisnis tempat produksi. Lalu yang kedua itu tempat produksi jauh dari perkotaan. Lalu yang ketiga itu belum memiliki izin usaha. Lalu opportunity atau peluang dapat menelitikan produk pada toko sekitar. Lalu yang kedua jadi untuk masuk bahan baku. Lalu untuk trade juga atau ancaman itu persaingan pada usaha makanan ringan dan lebih ketat. Lalu kepercayaan tidak toko ataupun warung atau konsumen itu untuk memiliki produk kita ya, karena belum memiliki izin usaha. Next mas. Nah, lalu aspek lain dari bisnis. Berhubung ini bisnis yang masih baru ya, baru, jadi saya mengambil 4 aspek inti lah ya dalam aspek lain bisnis. Yang pertama itu hukum. Nah, pada aspek hukum kita ini masih belum memiliki izin usaha sehingga pada aspek hukum usaha ini belum dikatakan layak. Lalu untuk produksi, gimana pada aspek produksi ini? Kalau produksi dan jumlah yang lebih banyak karena berbagai berdapat. Jadi bahan baku itu kan dari milik sendiri, jadinya kalau misalnya produksi dalam jumlah itu sudah siap. Jadi sudah dikatakan ya layak lah ya. Lalu untuk pemasaran itu usaha ini mereka tidak untuk pemasaran, jadi konsinyasi, penjualan online dan juga sistem reorder atau pemesanan. Nah, yang sudah dilakukan itu ada 2, yaitu yang pertama konsinyasi dan juga pemasaran atau PO. Lalu yang keempat keuangan. Nah, pada aspek keuangan, nah keberhasilan usaha ini mulai dari modal itu berasal dari uang dari order dan juga tidak potong biaya berasal dari senang, jadi tidak ada tanggungan ya istilahnya. Terima kasih.